Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, hari ini kita akan pelajari tentang algoritma CYK. Ini masih berkaitan sama materi kita dari 2 pekan kemarin, ya kan, terkait dengan contract language. Kita punya aturan, kita punya tata bahasanya, namanya context free grammar (CFG), ya, yang komponennya ada 4, ya. Namanya terminal, variabel, produksi, sama starting variable. Ada 4. Nah, dari konteks free grammar tersebut, kita punya bentuk khusus namanya Chomsky Normal Form, ya, CNF. Bentuk khususnya seperti apa? Satu variabel berubah jadi dua variabel ya, atau satu variabel berubah jadi satu terminal. Aturannya itu. Nah, kenapa aturannya seperti itu? Ya, karena tujuan kita adalah menyederhanakan aturannya. Kalau aturannya sudah sederhana, kita bisa terapkan ke algoritma ini. Algoritma CYK. Buat apa algoritma CYK? Algoritma CYK akan kita pakai untuk mengecek apakah sebuah string masuk atau enggak ke dalam bahasa tertentu. Ya. Kalau teman-teman ingat, waktu kita belajar otomata pertama kali, itu kan salah satu kasus yang banyak akan kita bahas adalah masalah membership problem. Kita punya bahasa itu adalah kumpulan dari string, ya, string yang memenuhi aturan tertentu tentu saja. Nah, apakah sebuah string masuk atau enggak ke dalam bahasa tersebut? Gitu. Kalau misalnya bahasanya bahasa reguler kayak yang kita bahas sebelum UTS, gampang, kan? Kita punya otomatanya, DFA ataupun NFA, kita tinggal tes dari satu state, ketemu simbol tertentu, pindah ke state lain, terus sampai simbolnya habis, ya. Kalau di akhir dia berakhir di final state, maka stringnya kita terima. Tapi kalau enggak, kita tolak. Ya. Tapi yang namanya bahasa kan nggak cuma bahasa reguler aja. Itu ada bentuk-bentuk yang nggak bisa kita representasikan pakai bahasa reguler. Ya, makanya kita punya bahasa bebas konteks. Ya. Nah, di bahasa bebas konteks ini gimana kalau kita punya aturan CFG? Ya, kita punya string, gimana kita ngeceknya? Apakah string tersebut masuk atau enggak ke dalam bahasanya? Ya. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Ya. Ini membership problem. Ya. Kita diberikan sebuah grammar, sebuah tata bahasa bebas konteks. Ya, konteks free grammar CFG. Ya, CFG-nya apa? CFG-nya adalah ini, P sigma PS. Ya, kalau di slide yang sebelumnya itu V, T, PS, tapi sama aja. T itu terminal, di sini dia menggunakan sigma, ya, kumpulan dari alfabet. Ya, sigma alfabet, kumpulan dari simbol yang dipakai. Terminal juga sama. Terminal itu adalah kumpulan dari simbol. Ya. Ya. Ini grammarnya. Terus grammar ini kita pakai untuk mengenerate bahasa bebas konteks. Ya, bahasanya kita sebut sebagai LG. Kita punya string W. Apakah W ini ada di LG atau enggak? Itu problemnya. Nah, kita pakai CYK algorithm. Apa itu CYK? CYK diambil dari nama penemu-penemunya. Ya. Koch, Younger, sama Kasami. Ya. 3 orang ini sebenarnya meneliti di tempat yang terpisah, tapi karena solusi yang mereka dapatkan itu serupa, makanya 3-tiganya diambil. Ya. Koch, Younger, sama Kasami itu independently developed algorithm.
untuk menjawab masalah membership problem tadi. Masing-masing punya cara gitu, ternyata caranya sama dan dirangkum jadi CYK algorithm ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini kita memanfaatkan Chomsky normal form, ya. Lalu dari Chomsky normal form ini, karena bentuknya kan tertentu ya, satu variabel jadi dua variabel, atau satu variabel jadi satu terminal, ya. Atau kalau misalnya ada empty string di dalam bahasa tersebut, maka ada satu bentuk lagi, S ke empty string, kayak gitu. Nah, itu Chomsky normal form. Dari situ, dari aturan ini, kita gunakan dynamic programming. Ya, dynamic programming itu apa? Ya, secara bertahap kita selesaikan problem dalam tataran yang lebih sederhana, berlanjut terus sampai jawaban akhirnya kita temukan, kayak gitu. Nah, untuk merepresentasikan ini, itu kita bisa gunakan tabel. Kan sebenarnya dia dikerjakan di dalam memori ya. Cuma kalau memorinya ditampilkan gitu kan, nggak kebayang apa sih yang dikerjakan di dalam. Ya, makanya digambarkan dalam bentuk tabel. Ya. Nah, ini Chomsky normal form. Ya. Chomsky normal form itu dideskripsikan sebagai serangkaian kondisi ya yang dipenuhi oleh tiap-tiap aturan pada grammarnya. Jadi kita punya grammar, kita punya CFG, tapi setiap aturan produksinya itu memenuhi dua ini. Dari satu variabel berubah jadi dua variabel, ya, atau dari satu variabel berubah jadi satu terminal. Ya, gimana cara bikin ini? Kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Kita hilangkan produksi nol, kita hilangkan produksi unit, kita hilangkan yang produksi yang lebih dari dua simbol, kita ubah ke yang kombinasi simbol dengan variabel dan seterusnya. Gitu sampai ujung-ujungnya kita dapat cuma dua macam bentuk kayak gini aja. Oke. A ke BC atau A-nya ke A. Ya. Di mana B dan C-nya itu adalah anggota dari himpunan variabel. Ya, baca yang bawah itu. B dan C-nya itu adalah variabel, tetapi ya minus S. Tetapi B dan C-nya bukan variabel awal. Jadi kita nggak boleh memunculkan variabel awal di kanan. Ya, makanya waktu pertama kali kita ngubah dari CFG ke CNF, kalau misalnya di kanan muncul variabel awal, kita ganti pakai variabel pengganti dulu. Pakai variabel dummy dulu untuk jadi variabel awalnya. Nah, ini CNF. Terus, kita bikin tabel. Tabelnya berbentuk segitiga. Ya. Tabelnya berbentuk segitiga. Segitiganya itu ada di belakang nanti, tapi saya gambarkan di sini dulu. Berbentuk segitiga seperti ini. Ya. Nah, ini segitiga. Nah, di baris paling bawah, ya, ini adalah kumpulan himpunan dari variabel, kumpulan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 1. Ya, yang paling bawah itu. Terus yang kedua dari bawah, ya, itu adalah himpunan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 2. Ketiga dari bawah ya string dengan panjang 3, keempat dari bawah string dengan panjang 4, dan seterusnya. String apa? String yang bersesuaian dengan posisinya dia. Kalau posisi sini, berarti dia bisa menggenerate string ini. Gitu kan? Dan seterusnya. Oke. Nah, jika kita definisikan demikian, maka ujung paling atas ini adalah
himpunan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 4. Karena ini ada 4 baris, 4 kolom kan, segitiganya. Ya, 4 itu apa? 4 itu adalah W. Ya. 4 itu adalah string yang kita cari. Apakah dia masuk ke dalam bagian bahasa tersebut atau enggak. Jadi kita berangkatnya dari problemnya. Problemnya kan W. W-nya itu masuk nggak ke LG? Ya. Stringnya masuk nggak ke dalam bahasanya? Nah, maka kita berangkat dari string itu. String itu kita cek satu persatu menggunakan aturan Chomsky normal form-nya, yang menggunakan algoritma CYK, nanti sampai ujung di atas, kita akan bisa menentukan apakah dia masuk atau enggak. Nah, di sini kita gambarkan di tiap-tiap selnya ya, kita gambarkan sebagai apa namanya XII, ya, di mana XII adalah himpunan variabel sehingga variabel tersebut bisa berubah jadi string dengan panjang 1, yaitu WI. Oke, saya kasih contoh gini aja deh. Saya balik pakai ini, ya. Geser sedikit biar ini masih kelihatan ya. Oke. Di sini paling bawah ini saya sebut sebagai X11, X22, X33, dan X44. Ini sel paling bawah. Oke. Yang atasnya itu dia sesuai dengan kolomnya, kolom keberapa, dan barisnya ditambah kolom. Jadi dia baris pertama, ya lanjutin gitu. Jadi ngelanjutin dari yang bawah. Nah, baris kedua dari bawah ini kita punya X12 karena dia ada di kolom pertama. Ya. Barisnya ngelanjutin dari yang ini 1, ya berarti ini 2. Yang sebelahnya itu adalah X23, ya, karena ini ada di kolom kedua. Ya, barisnya, ya ini kan 2, ya ini berarti 3. Lanjut. Ya. Ini adalah X34. Ya. Atasnya lagi juga demikian. Ini adalah X13, ini X24, ini X35. Nggak ada X35, sorry. Ya, kalau misalnya string yang kita tes, apa namanya, sampai 5 digit, ya, panjangnya 5, maka 35 ini akan muncul. Ya, tapi karena enggak, karena kita cuma ngecek yang 4 digit, maka dia cuma muncul sampai 4. Ya. Oke. Yang paling atas adalah X14. Oke. Ini. Saya rapikan dulu supaya bisa dipindah. Oke. Nah, ini adalah sel-selnya, ya. XII yang paling bawah ini adalah himpunan variabel A yang A-nya bisa berubah jadi WI. WI itu apa? WI itu adalah bagian dari string W di posisi ke I. Jadi kalau di sini kita akan ngecek pakai 4 huruf, ya. Saya taruh di sini masih kelihatan kan ya? Ada hitam sama putih sedikit nggak apa-apa. Ya, misal kita mau ngecek string A B A B, apakah string ini masuk nggak ke dalam bahasanya? Apakah ABAB masuk adalah anggota dari bahasa bebas konteks yang tadi?
Gitu. Ya. Ini kita mau ngetes ini misalnya. Nah, kalau W-nya AB-AB, maka yang kita cek di sini A, B, A, B. Gitu. Ada 4 simbol. Ya. Ini adalah W1-nya, ini W2, ini W3, dan ini W4. Kayak gitu. Jadi XII itu variabel yang bisa berubah jadi WI. Jadi X11 adalah variabel-variabel yang bisa menggenerate A. X22 variabel-variabel yang bisa menggenerate B, dan seterusnya. Ya, itu makna dari halaman ini. Terus kita akan compare, ya. Kita akan compare baris bawah udah keisi, kita bisa isi baris selanjutnya. Baris ini udah keisi, kita bisa isi baris selanjutnya, dan seterusnya. Oke. Nah, indeksnya ini itu juga bisa kita gunakan sebagai indikator, sebagai indikator. String mana yang bisa kita baca? X12 ini adalah variabel-variabel, ya, himpunan variabel atau kumpulan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 2, karena dia baris kedua dari bawah kan. Ini saya likerin deh. Nah, ini adalah himpunan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 2. Nah, string dengan panjang 2-nya itu apa? Karena dia di baris kedua paling bawah ya. String dengan panjang 2 itu apa? Dia adalah string dari posisi W1 sampai W2. Ini 1, 2, berarti dari W1 sampai W2. Apa? AB. Jadi, variabel-variabel yang ada di sini bisa bikin AB. Ya. Variabel yang di sini 2, 3, berarti bisa bikin BA. Dan seterusnya. Itu bisa jadi indikator, bisa jadi alat bantu untuk teman-teman ngecek nanti. Oke. Ini saya hapus dulu sementara. Nah, ini contoh lain kalau kita ngecek yang panjangnya 5. Ya, kalau misalnya W-nya panjang 5, maka kita bikin tabel 5 kali 5. Ya, ini X11, X22, X33 dan seterusnya, baris paling bawah. Ke atasnya sama kayak tadi, 12, 23, 34, 45 dan seterusnya. Oke. Nah, yang paling atas X15 ini apa? Dia adalah variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 5. Apa? Dari 1 sampai 5, yaitu W1 sampai W5. W1 sampai W5 kalau kita concat jadi W. Jadi variabel yang di sini itu bisa menggenerate string yang tadi kita tes. Ya. Nah, kalau di sel yang paling atas ini muncul variabel awal, artinya string yang kita tadi adalah bentuk sentential form, ya, bentuk kalimat. Karena dia bentuk kalimat, ya, artinya dia bisa digenerate dari starting variabelnya, dia bagian dari bahasa tersebut. Kalau enggak, ditolak. Dia bukan bagian dari bahasanya. Jadi penentunya di atas ini nih. Ada starting variabel enggak? Kalau ada diterima, kalau enggak ada, ditolak. Ya. Nah, buat ngecek ini nanti kita akan lihat tahap demi tahap, ya. Di sini saya gunakan contoh sebuah grammar yang udah berbentuk Chomsky normal form. Ya. Grammarnya apa? Kayak yang ada di slide. Ya. Ada S ke AB atau BC, A ke BA atau ke A, B ke CC atau B,
C ke AB atau A. Oke. Ini grammar yang kita gunakan. Bedanya A besar sama A kecil apa, Pak? Ya, yang A besar, B besar, C besar, S besar, ini adalah variabelnya. Variabel berarti dia bisa diubah ke dalam bentuk lain. Ya, entah bentuknya itu ke variabel dengan terminal, atau ke terminal, atau ke variabel aja. Karena di sini Chomsky normal form, variabel cuma bisa diubah ke variabel ya, sepasang atau ke sebuah terminal. Ya. Kalau terminal apa? Ya terminal ujung. Ya, dia adalah simbol yang muncul di alfabetnya. Ya. Dan nggak bisa diubah lagi. Gitu. Nah, sentential form yang berbentuk rangkaian dari terminalnya itu yang jadi string anggota dari bahasanya. Di sini cuma ada A sama B ya. Berarti terminalnya AB. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah BAA-BA itu masuk nggak ke dalam bahasa ini? Kalau masuk, berarti kan ada cara dari starting variable untuk kita bisa menggenerate BAA-BA kan. Kalau kita nyobain satu persatu, terlalu banyak kemungkinannya. Gitu. Ya. Dari S bisa berubah jadi apa? Oh, S bisa berubah jadi AB atau BC. Gitu kan. AB atau BC. Ya. Terus A-nya bisa berubah jadi apa? A-nya bisa berubah jadi BA atau jadi A. Nah, ini ada A lagi. A-nya bisa muter lagi di sini. Jadi B-nya bisa muncul berapa kali pun. Jadi nanti di ke belakang sini akan panjang. AB, A-nya bisa berubah jadi BA. Berarti kalau dia jadi BA, jadi BAB ya. Atau dia berubah jadi A. Jadi A, B. Ya. BC, B-nya berubah jadi apa? B-nya bisa berubah jadi CC atau jadi B. Gitu. Kalau B-nya jadi CC berarti dia CCC. Kalau B-nya berubah jadi B berarti jadi BC. Nah, kita tetap pakai left mouse ya. Nah, ini B-nya jadi apa? B-nya bisa jadi B, CC atau B. Terus masih panjang di sini. Nah, kalau kita cari semua kemungkinan yang itu, ya, ada terus habis itu kita ngecek. Satu, secara memori, ngabisin banyak. Ya. Kedua, secara komputasi juga ngabisin banyak. Artinya waktunya lama. Ya kan, harus ngecek semua. Habis itu cuma milih satu doang. Nah, akan lebih cepat kalau misalnya kita berangkat dari sini. Berangkat dari sini, cek aja. Bisa nggak kita bikin ini? Nah, gimana caranya? Ya, kita compare. Ya, pakai tabel tadi. Nah, W yang dicari adalah BAA, BA. Ada 5. Maka kita bikin tabel 5 kali 5. Ya, seperti ini. 5 kali 5. Ya. Nah, 5 kali 5 ini yang kita sebut W1. Ya, W1-nya B. W2-nya A. W3-nya A lagi. W4-nya ini B. W5-nya A. Oke, nah dari grammarnya kita kembali lagi ngecek ke grammarnya, ke CNF-nya, ke Chomsky normal form-nya. Ya. CNF sama CFG bedanya apa, Pak? Ya, sama sebenarnya. Ya, CNF itu bentuk khusus dari CFG. Ini CFG juga, ini grammar juga. Ya, cuma bedanya setiap produksinya itu berbentuk kayak gini. Ya, kita cek mana yang bisa bikin B. S nggak bisa bikin B, A nggak bisa bikin B, B bisa bikin B, ada nih. Oke.
C enggak. Jadi cuma B doang yang bisa bikin B. Maka kita tuliskan B di X11. Yang bisa bikin A, ada A sama C. Maka di X22 kita tuliskan A, C. X33 juga A, C, karena sama ya. Nah, yang bisa bikin A siapa? A sama C. Ini B. Ini A sama C. Oke. Baris paling bawah sudah selesai. Terus kita lanjut ke baris-baris atasnya. Ya, untuk ngecek baris atasnya gimana? Ya, saya tuliskan di sini dulu, nanti baru kita akan compare hasilnya dengan jawaban yang ada di slide ya. Nah, di sini ini adalah X12. Ini adalah X23. Ini adalah X34. Yang ini X45. Oke. Nah, X12 apa? Kembali ke definisinya, ya, baris kedua dari bawah berarti dia adalah himpunan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 2. Ya. Ya, gitulah. Biar kebaca. Oke. Ini himpunan variabel yang bisa mengenerate string dengan panjang 2. Di X12, string dengan panjang 2 yang mana? Yang ini. Dari W1 sampai W2. Oke. Apa? BA. Nah, BA itu bisa dibikin dari mana? Pertanyaannya itu. Oh, B-nya bisa dari B, A-nya bisa dari A atau dari C. Berarti BA bisa kita bikin dari konkatenasi ini dengan ini. Ya. Konkatenasi W1 dengan W2. Apa? Ya. W1-nya B, W2-nya A sama C. Ya. Jadi kita bisa dapatkan dari BA, ya, konkatenasi B dengan A, ya, atau dari BC, konkatenasi B dengan C, untuk dapat BA. Oke? Nah, ini yang akan kita taruh di sini. Tapi kan ini bukan variabel, Pak. Ini pasangan variabel. Ya udah, kita cek variabel mana yang bisa menggenerate pasangan variabel ini. Yang bisa bikin BA ada A. Ya, A doang deh. Yang bisa bikin BA ini. Ya, ini bisa bikin BA. Oke, nggak ada lagi. Yang bisa bikin BC, oh ada S. Bisa bikin BC. BC nggak ada lagi. Oke, cuma 2 S sama A. Ya udah, kita taruh himpunan S dan A di sini. Sorry. Ini adalah S dan A. Gitu ya. Oke. Dengan cara yang sama, sel-sel di sebelah kanannya untuk baris kedua dari bawah bisa kita isi semua. Ya. X23 berarti kita ngecek yang bisa menggenerate W2 sampai W3. Apa? W2 sampai W3 bisa dibikin dari konkatenasi ini, A dengan A. A-nya bisa dibikin dari mana? A-nya bisa dibikin dari AC. Ya. Berarti kita konket AC dengan AC. Apa aja yang didapatkan pasangan variabel hasil konkatenasinya? Oh, bisa AA, bisa AC, bisa CA, bisa CC. Ya, ada 4 ini. Ya. Nah, mana variabel yang bisa menggenerate ini? Kita cek ke Chomsky normal form-nya, ke grammarnya. Ya. Yang bisa bikin AA nggak ada. Yang bisa bikin AC, AA nggak ada ya.
AC juga nggak ada. CA juga nggak ada. CC ada. Nah, yang bisa bikin CC ada B. Oke, berarti ini adalah B. Lanjut lagi ke sebelahnya. W2, W3-nya ngapain ngikut? Lanjut lagi ke sebelahnya. Maka kita ngecek ini. Ya. X34 itu dari W3 sampai W4 bisa kita dapatkan dari konkatenasi W3 dan W4. Oke. Apa? AB. Ya. Berarti AB atau CB. Ya kan? A, B, atau CB. Yang bisa menggenerate AB atau CB yang mana? AB bisa dari S, ya, bisa dari C. CB nggak ada. Oke, berarti S dan C. Di sini hanya dua, S dan C, yang bisa menggenerate string AB. Ini perlu kita hitung lagi? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena udah ada jawabannya. Apa? Di posisi ini generate BA. Ya. Yang bisa generate BA apa? Sama kan tadi udah dicek di sini. S sama A kan. Gitu. Nah, sudah. Ya, baris kedua dari bawah sudah selesai. Terus ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan baris ketiga dari bawah, baris keempat, baris kelima. Ya, kalau misalnya stringnya lebih panjang ya sampai ujung. Oke, saya hapus dulu. Nah. Oke, kita isi baris ketiga dari bawah. Ada yang mau nyoba ngisi? Baris ini apa? Oh, baris ini adalah himpunan variabel yang bisa menggenerate string dengan panjang 3. Nah, ketiga dari bawah. Ya. Ini kita punya X13, ini X24, dan X35. Oke. Nah, perhatikan di sini ya, karena pembuatannya nggak sesederhana baris kedua dari bawah atau baris pertama yang dari bawah. Kenapa? Kita lihat. Kita mau ngecek ini X13. X13 himpunan variabel yang bisa menggenerate string panjang 3 dari W1 sampai W3. Ya. Berarti BAA. Oke. Pertanyaannya gimana cara kita bikin WAA? BAA. Ya. Kita bisa bikin dari ini konkatenasi B dengan AA, ya. W1 dengan W2 dan W3, ini kita concat, atau kita konkatenasi W1 W2 dengan W3. BA kita concat dengan A. Gitu. Ya. Dua cara ini. Gimana? W1 yang bisa generate siapa? Yang bisa generate W1 itu ini. Ya kan? X11. Yang bisa generate W2 W3 X23 yang ini. Oke. Nah, ini kita concat. Ya, kalau ini kita concat, hasilnya BB. Oke, simpen dulu karena nggak cuma itu. Selain kita concat W1 dengan ini, ya kita bisa concat W1 W2 ya BA dengan W3 A.
BA kita concat dengan A. Yang bisa bikin BA siapa? Yang bisa bikin BA adalah yang ini, X12. Ya. Yang bisa bikin A, yang ini, X33. Oke. Nah, ini juga kita concat. Nah, hasil konkatenasinya apa? Bisa SA, ya, bisa SC, bisa AA, bisa AC. Ya, semua kombinasi dari variabel-variabel ini kita konkatenasi. Kalau urutannya kebalik, ngaruh nggak, Pak? Iya. Kenapa? Karena ini konkatenasi. Konkatenasi itu urutannya berpengaruh. Ya, yang di depan ya harus di depan. Kan BA sama AB kan beda stringnya dianggapnya. Ya. Kalau dia sebagai himpunannya, itu nggak ngaruh. Tapi kalau dia di concat, ya itu ngaruh. Oke, kita dapat 5 pasang string ini. 5 pasang variabel ini yang bisa menggenerate DAA. Tinggal dicek dari grammarnya mana yang bisa membuat ini. Oke, kita cek satu persatu. Yang bisa bikin BB nggak ada, yang bisa bikin SA nggak ada. Nah, ini kan ada S ya, pasti nggak ada. Kenapa? Karena Chomsky normal form di sebelah kanan itu pasti nggak ada starting variable. Jadi kalau udah melihat ada starting variabelnya, ya udah. Walaupun starting variable nggak selalu S. Berhubung di sini starting variabelnya S, ya ini bisa kita hilangkan langsung. Yang bisa bikin AA, nggak ada juga. Yang bisa bikin AC, nggak ada juga. Nah, kalau nggak ada semua yang bisa bikin ini gimana? Himpunan variabel yang menggenerate string dengan panjang 3, himpunan variabel yang bisa menggenerate BAA, itu nggak ada. Apa yang kita tuliskan di sini? Himpunan kosong. Karena nggak ada variabelnya. Jadi ini himpunan kosong. Lanjut lagi ke sebelahnya, lanjut lagi ke sebelahnya, sampai kita dapat jawaban. Oke, ini saya geser. Yang ini berarti kita ngecek yang ini. AAB. AAB dapatnya dari mana? Dapatnya dari konkatenasi bulat-bulatan yang hijau sama bulat-bulatan yang oranye ya. Yang hijau kita dapat AS, ya, AC, CS, CC. Yang oranye kita dapat BB. Oke, tinggal dicek. AS nggak ada, CS juga pasti nggak ada, karena ada S-nya. AC nggak ada ya. CC, oh CC ada. CC kita bisa dapat dari B. BB nggak ada. Oh berarti cuma B doang nih yang di sini. Ah udah, tulis B. Oke. Next. Pindah ke sini. Berarti kita ngecek yang ini. Kalau kita ngecek yang itu adalah variabel-variabel yang bisa menggenerate ABA. Ya. Apa aja? Kita cek hasil konkatenasinya. Ya. AC sama SA berarti kita dapat AS, AA, CS, CA. SC sama AC kita dapat SA, SC, CA, CC. Ada yang sama. Ya udah, yang sama dihilangin aja. CA udah ngedouble, CC belum. SSA beda, SC belum, CC belum. Oke, ini aja. Oke, cek variabel mana yang bisa bikin ini. AS nggak ada, AA nggak ada, CS nggak ada, CA nggak ada, SA nggak ada, SC nggak ada, CCB. Ya. Ini adalah B.
Nah, garis ketiga dari bawah sudah kita tuntaskan. Kita lanjutkan ke yang atas lagi dengan cara yang sama. Nah, di sini prosesnya kelihatan lama. Kenapa? Karena kita ngerjainnya manual. Tapi kalau kita kerjakan di dalam komputer, itu prosesnya akan sangat cepat. Ya meskipun lebih lambat daripada algoritma lain sih, Pak. Untuk mencari apakah dia bagian dari CFG atau enggak. Untuk bahasa reguler juga sama pakai ini karena setiap bahasa reguler itu CFG juga. Setiap bahasa reguler itu adalah bahasa bebas konteks juga. Jadi kita bisa pakai cara yang sama. Nah, ini cukup cepat. Ordonya itu N pangkat 3. Artinya kalau kita pakai untuk ngecek yang panjangnya 5, ya kita perlu ngitung paling banyak 5 pangkat 3 hitungan. Gitu. Ya, sekitar itu. Oke. Nah, lanjut lagi ke atasnya. Kita cek yang di sini sama sini, 3 lagi nih. Ya. Waktu kita ngecek yang ini, X14 dengan X25, ya, maka yang kita lakukan adalah sama kayak tadi. Ya. Kita ngecek X14, berarti kita mau melihat variabel mana yang bisa menggenerate W1 sampai W4. Ya, BAAB. BAAB itu bisa dibikin dari mana? BAAB bisa dibikin dari B dikonket dengan AAB, ya, yang hijau tuh. B-nya didapat dari ini, AAB-nya didapat dari ini. Atau BA kita konket dengan AB. Ya. BA kita konket dengan AB juga dapat BAB. Ya, BA-nya didapat dari mana? BA-nya didapat dari ini, ya, string dengan panjang 2, tapi dimulai dari yang pertama. AB-nya didapat dari yang ini. Oke. Atau ada cara ketiga, yaitu BAA dikonket dengan B. BAA-nya yang ini, ya, dikonket dengan B, yang ini. BAA-nya didapat dari mana? Ini. B-nya didapat dari ini. Jadi, kita membuat pasangan-pasangan ini konkatenasi. Ya. Nah, yang di slide tadi teman-teman lihat di halaman sebelumnya, itu menjelaskan hal ini. Ya, jadi kita memasangkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, hasil konkatenasinya kita dapat sepasang variabel, ya. Habis itu kita tinggal cek variabel mana yang bisa menggenerate variabel tersebut. Itu yang ditaruh di posisi ini. Oke, agak saya percepat deh. Ya. Yang hijau BB, yang coklat SS, SC, AS, sama AC. Ya, yang ungu B doang. Nah, ada hal baru di sini karena muncul variabel yang nggak sepasang. Gimana? Apakah B-nya ini kita tuliskan di sini? Enggak. Ya. Di dalam Chomsky normal form, itu satu variabel berubah jadi 2 variabel lain. Ya. Maka tidak ada satu variabel yang berubah jadi satu variabel lain. Nggak ada produksi unit. Maka ini dicoret. Kenapa dicoret? Ya iya. Kalau nggak nanti di sini jadi B doang dong. Empty, sisanya B doang. Enggak. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan di sini adalah dia bisa menggenerate BAAB. Ya. BAAB nggak bisa dibikin dari B doang. Ya. Oke. Jadi kita mulai dari BB nggak ada, SS nggak ada, SC nggak ada, AS nggak ada, AC nggak ada, B nggak ada. Berarti sini kosong juga. Terus yang sebelahnya kita cek juga.
Bentar, pindahinnya. Stop. Nah, ini yang kita cek. Ya, representasinya adalah variabel mana yang bisa mengenerate AABA. Ya, dari W2 sampai W5. Ya. Kita cari bareng-bareng. Yang hijau jadi AB sama CB. Yang coklat BS sama BA. Yang ungu BA udah ada ya, sama BC. Oke, AB ada S, ada C. Saya tandain di sini S sama C. AB, CB nggak ada, BS nggak ada, BA ada A. BC udah ada dari S. Ya. Jadi yang bisa mengenerate AABA itu adalah S, A, dan C. Nah, oke. Terakhir, ya, kita mau melihat ini. Apa? Di sini adalah X15. X15 itu berarti kita mau melihat dari W1 sampai W5. Variabel apa yang bisa mengenerate BAA-BA? Kan? Oke. Ya, dengan cara yang sama, kuning nggak kelihatan ya? Biru deh. BAA-BA bisa didapat dari B dikonket sama AABA. Ya, warna biru. Yaitu yang ini. B sama AABA. Oke. Terus bisa juga dari BA kita konket sama ABA. Ini nyaru. Turun dikit. Nah, oke. Nah, BA yang mana? BA itu yang ini. Yang bisa generate BA. ABA yang ini. Oke. Oke, lanjut yang oranye. Selain BA, ABA, ada juga BAA dikonket sama BA. Ya, BAA yang mana? BAA yang ini. Ini BAA. BA-nya yang ini. Terakhir ungu, ya kelihatan yang ini sama ini. Ungu itu bisa kita dapat dari BAAB, kita konket dengan A. Nah, pasangan-pasangan ini kita cek. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Ya. Apa aja? BS, BA, BC, ya yang biru itu. Yang hijau SB sama AB. Yang hijau udah, yang oranye S sama A. Ya, karena MT dengan S, MT dengan A, kan jadi S sama A, single ya. Yang ungu juga sama A udah, C. Oke. 3 ini pasti nggak mungkin. Ya, ini juga nggak mungkin karena ada S-nya. Ya, tinggal 3 ini, BA, BC, sama AB. Yang bisa bikin BA, ini. Yang bisa bikin BC, ini. Yang bisa bikin AB, ini. Oke?
3 ini. Maka 3 ini yang kita taruh di sini. S, A, C. Nah, setelah tuntas sampai ujung diisi semua tabelnya, maka kita cek apakah starting variabelnya muncul nggak di puncak. Starting variabelnya apa? Tadi S ya. Ada S nggak di sini? Ada. Karena di sini ada S, maka BA diterima. Gimana kita bisa bikin BA? Tinggal backtracking. S ini tadi dapat dari mana? Oh, S ini dapat dari AB atau dari BC gitu. Maka S-nya bisa ya kalau mau dilihat parse tree-nya, S bisa ke AB misalnya. Oke. A, B. Oke. A, B, A-nya itu tadi dapat dari A, B ini ya. A-nya dapat dari sini ya. B-nya dapat dari sini. Nah, A yang ini dapat dari mana? A yang ini dapat dari BA. Ya, atau dari BC. Oke, A-nya dari BA karena A nggak bisa ke BC ya. A ke BA. B yang ini dapat dari mana? B yang ini itu tadi dapat dari CC, CC-nya itu yang ini ya. C yang ini dengan C yang ini. Oke. B-nya dapat dari CC. Nah, C yang ini dapat dari mana? Dari ini. AB. Ya, karena variabel yang di sini kita dapat dari rangkaian dua ini, AB atau CB. CB kan nggak ada kan, berarti satu-satunya ya AB. C yang pertama dapat dari AB, ya. C yang kedua udah selesai. AB. Oke, nah BA, B-nya berubah jadi B, A-nya berubah jadi A, ya udah tinggal dilanjutin aja. Ini B, A, A-nya A, B, C bisa berubah jadi A. BA. Ini parse tree-nya satu. Ya. Parse tree yang kedua ada karena S yang di sini bisa jadi AB dari ini yang tadi kita pakai ya. Dia bisa berubah jadi BC. BC-nya diambil dari yang ini. BC. Jadi parse tree yang keduanya B dikonket dengan AABA. AABA-nya itu diambil dari C, itu yang mana tinggal di runut aja, backtracking sampai belakang. Oke. Nah, itu algoritma CYK ya, untuk ngecek string dengan panjang tertentu masuk ke dalam bahasa bebas konteks atau enggak. Ya, kita bikin dengan cara seperti itu. Ini saya hapus dulu ya. Ya, kalau ada yang mau nge-screenshot silakan. Ini saya hapus. Sorry, belum. Karena kita mau bandingin dulu ya. Ya, kita bandingin dulu. Ini langkah-langkahnya sama persis ya. Sampai ujung. Nah, nih. Ya. Ternyata sama persis. SAC 00 BB SA B SC SA. Ya. Oke, baru saya hapus. Oke. Nah, karena tadi ada S di puncak, maka BA-BA-nya masuk. Yes, jawabannya. BA-BA elemen dari bahasa CNF yang tadi. CYK algorithm itu bisa menghitung XII, XIJ dengan tepat. Ya. Jadi semua variabel yang ada di XIJ itu akan bisa membuat rangkaian simbol ya, dengan panjang tertentu. Ya. Maka X1N yang paling ujung puncak itu pasti akan bisa menggenerate W. Nah, kalau S-nya ada,
ya, maka W-nya ada di bahasanya. Dan sebaliknya, kalau W ada di bahasanya, pasti S-nya ada di ujung. Ini if and only if. Ya. Dia diimplikasi. Ordernya N pangkat 3. Running time. Memorinya ya cuma butuh tadi, N kuadrat itu. Untuk complexity memory. Kompleksitas memorinya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana kalau string lain? Silahkan dicobain. Ya. Nah, apa aja sih yang diterima oleh ini? Ya, kalau diminta untuk menggenerate semua yang diterima, itu apa namanya, problem yang berbeda ya. Nah, kita pakai untuk menggenerate semuanya itu susah. Tapi kalau kita pakai untuk ngecek, ya itu simple. Ya, maka cobain ambil salah satu string bebas, gitu ya, dari atas BA ya, atas alfabet B, A, B, ya, panjangnya boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 10, dan seterusnya. Terus cobain pakai CNF ini. Mana tadi CNF-nya? Nah, boleh CNF ini, dicek apakah dia masuk nggak dalam bahasa tersebut. Atau kalau teman-teman mau nyobain, teman-teman juga bisa pakai grammar yang kita pakai buat latihan minggu lalu. Kan ada dua bahasa tuh, CFG 1 sama CFG 2 kan. Nah, itu teman-teman udah ubah ke dalam CNF, ya udah pakai itu aja juga nggak masalah. Clue-nya kalau misalnya untuk yang CFG 1 itu cuma ada 6 string yang diterima. Sebentar, saya cek. Saya udah download slide-nya belum ya? Pastry. Nah, ini dia. Nah, yang ini ya. CFG yang ini teman-teman sudah ubah jadi apa namanya? Jadi CNF. Nah, itu bisa dipakai buat latihan. Ambil aja salah satu string terus dites apakah dia masuk atau enggak. Nah, yang ini cuma ada 6 string di dalam bahasanya. Apa aja? Ya, karena di sini nggak ada looping, makanya lebih gampang. Dia cuma ada, ini bukan apa namanya, bukan derivasi ya. Saya pakai panahnya tetap 1, tapi yang dimaksud di sini produksi. S bisa berubah jadi AB atau jadi AB, ya, AB atau AB kayak gini, ya. Ini jalur yang berbeda. Ini parsing yang pertama ke sini, gitu kan? Ini parsing yang kedua ke sini. Gambarnya kayak gitu. Harusnya sih kalau misalnya mau tertib, ya garisnya 2 nih di sini. Nah, sorry, ini garisnya 1, garisnya 2 yang tadi ya. Nah, waktu kita bikin parse tree, gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Moga-moga teman-teman paham. Nah, A-nya bisa berubah jadi AAB atau kosong. Kalau A-nya jadi AAB, maka AB jadi AAB B. Kalau A-nya jadi kosong, maka ini B doang. Gitu kan? Nah, di sini B-nya bisa berubah jadi BBA. Ini B-nya jadi BBA. Berarti kalau ini B-nya berubah jadi BBA, AB, BBA. Ini B jadi BBA. Ini AB jadi A, BBA. Oke. Terus A-nya bisa berubah jadi 2 macam. Ini jadi 2, ini juga jadi 2, ini juga jadi 2. Karena sama-sama punya satu buah A ya. Nah, maka di sini A-nya berubah jadi AAB, AA, BBB, A-nya jadi AAB. Ini. Kalau A-nya jadi kosong, AA, BBB. Tambah empty.
Di sini BBA, kalau A-nya AB, BB, AAB. Kalau A-nya kosong jadi BB doang. Ini kalau jadi AAB, ABB, AAB. Kalau kosong jadi ABB. Oke. Nah, cuma 6 ini aja yang diterima. Jadi kalau teman-teman mau pakai buat latihan, ya, bisa milih salah satu dari ini, dicek. Nanti apakah di atas ada starting variabelnya atau enggak, ya, atau bisa milih yang di luar ini, ya, dicek di atas starting variabelnya ada atau enggak, ya. Yang kalau kita mulai dari yang ini, pasti ujungnya ada. Tapi kalau enggak, pasti enggak ada, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai sini, ya. Minggu depan silahkan baca, dipelajari dulu terkait dengan pushdown otomata. Jadi setelah kita belajar tentang konteks free grammar-nya, kita belajar tentang konteks free language-nya, kita akan lihat otomatanya gimana sih, gitu ya. Nah, otomata yang berpadanan dengan CFG apa? Pushdown otomata. Pushdown otomata bedanya sama finite otomata yang biasa apa? Punya stack. Stack itu apa? Minggu depan kita bahas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai sini. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.